Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Nusula Fatihah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 4042537. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mengenai ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan di Jepang dan di Indonesia, yang saya kaitkan dengan materi etika dan profesi pendidikan. Di dalam artikel ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan, di Jepang dan di Indonesia menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan masih belum sepenuhnya terwujud. Di Jepang, terjadi manipulasi nilai ujian termasuk Tokyo Medical University dengan menurunkan nilai pelamar perempuan agar jumlah mahasiswa lebih sedikit. Hal ini didasari anggapan bahwa perempuan akan berhenti bekerja setelah menikah atau memiliki anak. Di Indonesia tidak ada kebijakan resmi yang membatasi pendidikan perempuan, tetapi budaya patriarki masih membuat sebagian masyarakat menganggap laki-laki lebih layak menempuh pendidikan tinggi. Akibatnya, masih ada perempuan yang putus sekolah atau menikah di usia muda. Kasus di Jepang dan di Indonesia menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan, tetapi juga oleh budaya, stereotip, dan cara pandang manusia atau cara pandang masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan. Walaupun bentuk diskriminasinya berbeda, kedua sama-sama membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan profesionalisme, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa diskriminasi gender. Kasus ini berkaitan dengan etika profesi kependidikan, karena guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang adil kepada semua peserta didik. Menurut Iskandar dan kawan-kawan, pada tahun 2025, bahwasanya dalam praktik profesional, keadilan dan non-diskriminasi tercermin dalam ada beberapa prinsip etika yang harus diterapkan. Yang pertama, ada penilaian yang objektif dan transparan berdasarkan kriteria akademik yang jelas. Guru memberikan nilai sesuai kemampuan dan hasil belajar siswa, bukan karena faktor pribadi atau gender. Contohnya, guru menggunakan rubrik penilaian yang sama untuk siswa laki-laki dan perempuan saat menilai presentasi. Yang kedua, perlakuan yang setara tanpa bias terhadap latar belakang sosial, budaya, agama, gender, atau kondisi fisik peserta didik. Semua siswa diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang mereka. Contohnya, guru tetap memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengikuti lomba termasuk siswa perempuan, siswa berkebutuhan khusus, atau siswa dari keluarga yang kurang mampu. Yang ketiga, pemberian kesempatan belajar yang inklusif dan aksesibel bagi semua. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, guru memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan untuk bertanya, berdiskusi, atau menjadi ketua kelompok. Yang keempat, sensitivitas terhadap keberagaman dan pengembangan budaya sekolah yang menghargai perbedaan. Guru menghargai perbedaan dan mengajarkan siswa untuk saling menghormati. Contohnya, guru mengajak siswa bekerja sama dalam kelompok yang anggotanya beragam, tanpa membeda-bedakan gender atau agama. Kemudian yang terakhir ada pencegahan dan penanganan tegas terhadap segala bentuk perundungan dan marginalisasi. Guru harus mencegah dan menindaklanjuti bullying agar semua siswa merasa aman di sekolah. Contohnya, guru menegur dan memberikan pembinaan kepada siswa yang mengejek teman perempuan karena ingin menjadi ketua kelas dan bercita-cita menjadi dokter. Menurut Barnes,
tahun 2015 dalam Iskandar dan kawan-kawan tahun 2025 bahwa keadilan dalam pendidikan merupakan syarat utama terciptanya pendidikan yang demokratis dan inklusif. Prinsip ini menghindarkan guru dari praktik pilih kasih dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut pandangan saya, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan masih harus diperhatikan. Setiap pelajar berhak mendapatkan pendidikan dan kesempatan berkembang tanpa memandang jenis kelamin mereka. Pendidikan harus menjadi ruang di mana setiap siswa dapat mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang tanpa adanya pengaruh stereotip gender. Apabila wanita dibatasi dalam melanjutkan pendidikan atau dianggap kurang mampu daripada pria, maka hal itu melanggar prinsip keadilan dalam pendidikan. Sebagai seorang calon pendidik, saya percaya bahwa guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan suasana belajar yang adil dan menyenangkan bagi semua pelajar. Para guru seharusnya tidak membedakan perlakuan kepada murid berdasarkan jenis kelamin, baik dalam memberikan perhatian, kesempatan untuk berbicara di kelas, pembagian tugas, maupun penilaian. Semua pelajar perlu mendapatkan kesempatan yang setara untuk menunjukkan potensi terbaik yang mereka miliki. Pendapat saya didukung oleh beberapa teori. Yang pertama, menurut Eko Setiawan, tahun 2024, bahwa ketimpangan akses pendidikan dapat berdampak pada feminisasi dalam pendidikan. Ketidaksamaan kesempatan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan akan berdampak pada kecenderungan melihat bahwa perempuan hanya bisa diterima oleh sistem pendidikan tertentu. Di masyarakat berkembang, sikap bahwa perempuan hanya cocok pada jenis pendidikan tertentu dan tidak pantas memilih sistem pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua, menurut R.D. Billy Parancika dan Rahma Tasya Mufida tahun 2024 mengungkapkan bahwa bagi perempuan, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat membatasi kesempatan mereka untuk berkembang dan meraih cita-cita serta berkontribusi pada masyarakat. Perempuan yang kurang berpendidikan juga lebih rentan mengalami kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi. Bagi masyarakat secara keseluruhan, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat menghambat pembangunan. Kemudian yang ketiga, menurut Yanti dan kawan-kawan pada tahun 2026, etika profesi kependidikan merupakan landasan moral yang mengarahkan guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan masih menjadi masalah yang dipengaruhi oleh stereotip dan budaya patriarki. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan profesionalisme dengan memberikan kesempatan, perlakuan, dan penilaian yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga setiap siswa dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan di Jepang dan di Indonesia, yang dikaitkan dengan etika dan profesi kependidikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menciptakan pendidikan yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi gender. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.